Korupsi hingga 5,8 triliun rupiah selama 3 dekade berujung pada hukuman paling berat. Seorang mantan pejabat tinggi di Cina resmi dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menerima suap dalam jumlah fantastis. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Dan mengapa pengadilan tetap menjatuhkan vonis mati meski terdakwa mengaku bersalah serta bekerja sama dengan penyidik? Kasus korupsi besar kembali mengguncang Cina. Kali ini, mantan pejabat kota Nanjing, Yang Yeolin, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan, atau setara sekitar 5,8 triliun rupiah. Vonis tersebut dijatuhkan oleh pengadilan kota Changzhou di Cina bagian timur pada Senin, 6 Juli 2026. Pria berusia 69 tahun itu dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana, mulai dari menerima suap, melakukan penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga pencucian uang. Menurut keterangan pengadilan, yang memanfaatkan jabatan yang dipegangnya selama sekitar 30 tahun, yakni dari 1993 hingga 2023, untuk memberikan berbagai keuntungan kepada pihak tertentu. Keuntungan tersebut meliputi bantuan memperoleh kontrak proyek, pengalihan hak atas lahan, hingga akses pendanaan. Sebagai imbalannya, yang menerima uang serta berbagai barang berharga dalam jumlah yang sangat besar. Pengadilan menyebut tindakan yang sebagai pelanggaran yang sangat serius dan telah menyebabkan kerugian luar biasa besar terhadap kepentingan negara maupun rakyat. Jumlah uang hasil korupsi yang diterimanya bahkan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Cina. Kasus Yang Yeolin merupakan bagian dari kampanye pemberantasan korupsi yang terus dijalankan Presiden Xi Jinping sejak dirinya berkuasa. Operasi anti korupsi tersebut telah menyasar berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah, lembaga keuangan, hingga kalangan militer. Di sisi lain, kampanye ini juga menuai kritik. Sejumlah pengkritik menilai langkah anti korupsi tersebut kerap digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Dalam sistem hukum Cina, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan kerah putih memang bukan hal baru. Vonis serupa umumnya dijatuhkan apabila nilai korupsi mencapai angka yang sangat besar, terutama melebihi 1 miliar yuan. Sebelumnya, mantan kepala perusahaan pengelola aset negara, Lai Xiaomin, dieksekusi pada tahun 2021 setelah terbukti menerima suap sebesar 1,8 miliar yuan dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian pada 2024, mantan pejabat Inner Mongolia, Li Jianping, juga dieksekusi setelah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dana dan menerima suap dengan nilai lebih dari 3 miliar yuan. Meski demikian, tidak semua kasus korupsi di Cina berujung hukuman mati. Dalam banyak perkara, terdakwa dijatuhi hukuman penjara atau hukuman mati yang ditangguhkan, yang kemudian dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukuman juga bisa diringankan apabila terdakwa membantu mengungkap pelaku lain. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Yang Yeolin. Pengadilan menyatakan yang memang telah bekerja sama dengan penyidik, mengakui seluruh perbuatannya, serta menyampaikan penyesalan dalam pernyataan terakhirnya. Meski begitu, hakim menilai tingkat pelanggaran yang dilakukan begitu berat sehingga kerja sama tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk mengurangi hukumannya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.